Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edukasi terkait spiritual dan supranatural lebih rinci, lebih lengkap, lebih komplit, dan lebih banyak, silakan bisa join komunitas Padepokan Sengkelat. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Linknya ada di kolom deskripsi. Tinggal klik aja ya. Baik teman-teman semua, malam ini kita mendapatkan terawangan benda dari klien nomor 8889. Ya, Mbak Wira ulangi, 8889, sebuah tombak klewer ya. Jadi cirinya adalah ada lubang di tengahnya. Ya, ini klewer apa pamangkang jagat ya? Ini kayaknya klewer kayaknya ya. Terlepas apakah ini klewer atau pamangkang jagat ya, memang tidak bisa kita tidak bisa kita cek secara detail karena memang tidak menyisakan jejak energi sedikit pun. Ya, jadi ini perlu Mbak Wira sampaikan dulu ya sebelum Mbak Wira memberikan hasil terawangannya secara rinci. Mbak Wira perlu menyampaikan bahwa Mbak Wira tidak tahu ini benda belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang menjual siapa, ataupun empu yang membuat siapa ya. Mbak Wira benar-benar tidak tahu, tidak mau tahu, tidak ingin tahu, dan juga tidak mencari tahu. Hal ini agar tetap menjaga ya hasil terawangan itu tetap objektif tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun hasil terawangannya, Mbak Wira tidak ingin menjatuhkan siapapun ya. Karena toh juga Mbak Wira nggak jualan tombak ya, Mbak Wira tidak jualan tombak. Baik teman-teman semua, langsung saja untuk terawangan sebuah tombak dari klien nomor 8889 ya, 8-nya 3 kali ya, 8889. Jadi gini, Mbak Wira itu paham bahwa namanya klien datang ke Mbak Wira melakukan terawangan itu pasti harapannya kodamnya itu kuat, isinya macan, isinya kodam raja-raja kan gitu. Itu Mbak Wira paham banget ya, paham banget. Oleh karenanya Mbak Wira juga tidak berani ya asal memberikan hasil terawangan. Pasti hasil terawangan itu diberikan setelah melewati beberapa metode pengamatan, beberapa teknik-teknik terawangan, sehingga baru Mbak Wira yakin, benar-benar yakin untuk memberikan hasil terawangannya. Yang pertama, metode pengecekan yang Mbak Wira gunakan adalah metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena yang namanya suatu benda bertuah, adanya tuah itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Nah, energi sendiri ada macam-macam ya. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi, ya isinya dengan energi alam juga gitu. Tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Ya, biasanya kita sebut dengan mustika. Mustika itu seringkali terbuat dari benda non logam ya. Contohnya mustika merah delima, mustika pul buntat, mustika lipan, mustika kelapa, mustika rantai babi, dan seterusnya. Nah, benda ini ya, ini jelas bukan mustika, kan ini buatan manusia. Jadi bukan mustika. Mbah Wira tidak menemukan energi alam pada benda ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang namanya seorang empu, ketika dia membuat sebuah pusaka, ya, kalau dari besi ini kita sebut pusaka ya. Ketika dia membuat sebuah pusaka tentu dilakukan dengan cara melantunkan doa-doa, mantra-mantra gitu kan, japa mantra, kemudian mengucapkan pengharapan kepada Tuhan dan lain sebagainya, sehingga kemudian ada energinya yang tersimpan pada benda-benda pusaka seperti ini. Memang wajar apabila pusaka itu mengandung energi dari si empu yang membuat ya. Nah, namun sifat dari energi itu Mas ya, itu bisa habis. Kenapa? Karena sering digunakan ya, kemudian telah melewati waktu yang lama sehingga kemudian energi itu habis. Cepat lambatnya energi habis dari suatu pusaka itu bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah kapasitas pusaka itu dalam menyimpan energi gitu kan. Kemudian bagaimana empu itu mengisi energinya dalam suatu pusaka. Lalu yang kedua, bagaimana penggunaannya. Ibarat handphone, baterainya dicas, tergantung dua cepat habisnya itu. Yang pertama, baterainya monster apa baterai biasa, diisi penuh, dicas penuh apa enggak. Yang kedua yaitu penggunaannya bagaimana. Kalau cuma dipakai SMS ya awet Mas, lama.
Tapi kalau digunakan untuk main Mobile Legends atau nonton YouTube, ya cepat habisnya. Jadi jangan kemudian ada komentar seperti ini ya. Pernah nih komentar kayak gini dan baru masih ingat bener, Mbah, kalau misalnya nerawang bendanya orang kok selalu dijelek-jelekin. Kata siapa energi itu bisa habis? Saya punya pusaka berisi energi sudah 1 tahun saya pakai energinya nggak habis-habis. Ya nggak apa-apa. Mbah Wira juga punya pusaka keris isinya energi nggak ada kodamnya. Itu sudah 8 generasi loh. Energinya nggak habis karena memang nggak pernah dipakai. Ibadah HP ya cuma dimatikan gitu doang. Nggak pernah dipakai SMS, nggak pernah dipakai telepon, nggak pernah dipakai nonton YouTube. Ya baterainya nggak habis-habis gitu. Ya jadi jangan kemudian kita mengerucutkan pikiran kita, mengerdilkan pikiran kita dengan menganggap ketika Mbak Wira menyampaikan sesuatu berarti ingin menjelekkan produk orang lain. Enggak. Jadi selalu ada penjelasan yang rasional dan bisa diterima akal ketika Mbak Wira menyampaikan suatu terawangan dan itu benar-benar murni, nggak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun atau menjelek-jelekan siapapun. Toh Mbak Wira nggak jualan tombak, ngapain Mbak Wira jelek-jelekin tombak orang kan gitu. Ya jadi cepat tidaknya habis energi pada suatu benda pusaka ya itu tergantung dari tadi kapasitas energinya sebanyak apa tidaknya energinya, kemudian bagaimana kita menggunakannya. Untuk tuah-tuah yang mengkonsumsi energi besar tentu ketika sering digunakan ya energinya cepat habis dan itu wajar. Nah untuk tombak dari klien nomor 8889 ini Mbak Wira cek tidak ada ya energi manusianya karena memang nampaknya ini tombaknya kuno ya, benda kuno, buatan orang zaman dahulu, nanti ada penjelasan di belakang. Lalu yang ketiga adalah energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian, dijodohkan dengan Anda sehingga dia mau patuh loyal membantu Anda mengatasi permasalahan hidup, yaitu namanya kodam. Kalau kodam itu tidak ditundukkan, ya jin itu tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian, ya namanya tetap jin Mas, bukan kodam. Ya. Nah ini seorang praktisi harus paham, harus bisa membedakan mana kodam, mana jin. Nah ini untuk tombak dari klan nomor 8889 ini Mbak Wira rasakan tidak ada energi jinnya. Energi kodamnya juga nggak ada, jin liar aja nggak ada, apalagi kodam gitu. Ini nampaknya memang tua asli ya, oleh karenanya kemudian menjadi kosong. Kita lanjut. Mbah Wira tidak hanya menggunakan satu metode saja Mas ya dalam melakukan pengecekan. Kenapa? Karena Mbah Wira paham ketika seseorang itu melakukan pengecekan, melakukan terawangan, pasti harapannya itu dia memiliki penjelasan yang rinci terhadap benda yang dia terawangkan. Bayarnya 150.000 kok kan gitu. Nah, oleh karenanya Mbak Wira menggunakan metode berikutnya Mas, supaya hasil terawangan itu lebih valid ya. Namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau menangkap tanda-tanda manifestasi atau menangkap tanda-tanda kehadiran kodam, kehadiran suatu entitas gaib pada suatu benda bertuah. Namanya visualisasi. Nah, untuk benda tombak dari klien nomor 8889 ini Mbak Wira nggak mendapatkan visualisasi apapun, benar-benar nggak ada penampakan apapun. Itulah kenapa di awal Mbak Wira bilang ini apakah klewer, apakah klewer, apakah pamengkang jagat. Nampaknya kok klewer, tapi benar-benar Mbak Wira tidak bisa merasakan ada jejak energi apapun pada benda ini. Itulah kenapa nggak bisa Mbak Wira putuskan akhirnya ini apakah klewer. Itu kan lebih ke arah pengasihan ya, saya tahu kok, saya paham, dulu juga pernah mainan keris, pernah mainan tombak. Kalau klewer itu kan pengasihan, gendam atau si romongan kan gitu ya. Kalau pamengkang jagat itu lebih ke arah kewibawaan dan kejayaan karir, itu Mbak Wira paham. Nah ini benar-benar nggak ada energinya Mas. Jadi bersih ya, nampaknya benda kuno ini. Lalu yang ketiga Mas ya, apabila dua metode sebelumnya itu menemukan hasil bahwa memang kodamnya nggak ada, maka metode yang ketiga ini baru Mbak Wira pakai. Metodenya agak keras, namanya metode injeksi energi. Jadi Mbak Wira itu membentuk tulpa. Tulpa itu adalah bola energi yang dikasih niat khusus untuk menarik paksa entitas apapun yang bersembunyi dalam suatu benda bertuah. Jadi dia berisi doa yang mampu mendekatkan dimensi Mas ya. Jadi jin itu kan ada di dimensi energi toh. Sedangkan manusia itu ada di dimensi materi. Jadi tulpa ini itu berfungsi mendekatkan dimensi agar dimensi energi ini mau mendekat ke dimensi materi sehingga mudah untuk diamati. Nah, tombak Anda ini sudah saya injek dengan energi beberapa kali tapi tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang benda ini kosong tidak berkodam. Nah, sekarang Mbak Wira jelaskan nih ya, kenapa kok bisa kosong tidak berkodam? Yang pertama adalah karena dialih rawatkan atau beli dari reseller. Ya, tembang liring itu sering beli dari reseller. Kalau tombak keris itu sering dialih rawatkan. Ini menyebabkan kodamnya itu nggak jodoh. Jadi contohnya begini, saya beri contoh. Tombakmu ini kan tombak tua.
dibuat, katakan ini contoh ya, dibuat 100 tahun yang lalu untuk kakek nenek moyang Anda 100 tahun yang lalu. Dijodohkan ini kodamnya. Kodam, dampingilah Simbah 100 tahun yang lalu ini, ya bantulah dia, penuhi hajat-hajatnya dengan kemampuanmu. Nah, Simbah ini meninggal, kan pasti turun ke generasi berikutnya. Lah, kodam ini loh belum tentu mau mendampingi generasi berikutnya ini. Akhirnya secara benda memang betul dia berpindah, tapi secara kodam dia hilang gitu loh. Nah, dari generasi diturunkan lagi, generasi turunkan lagi, generasi turunkan lagi, akhirnya apa? Hilang kodamnya. Ya bendanya memang masih, tapi kodamnya udah enggak. Dan itu sering kali. Itulah kenapa kalau saya ya, ini kalau saya loh ya, tentu tiap orang itu kan punya prinsip yang beda-beda tuh Mas. Tidak bisa kita itu memukul, semua harus sama suka sama pusaka kan nggak bisa. Semua harus sama suka sama azimat kan juga nggak bisa. Semua harus sama suka sama pusaka tarikan alam kan nggak juga. Ada orang yang suka pusaka buatan empu, ada yang suka pusaka-pusaka tua tarikan alam, ada yang suka azimat-azimat kuno, ya mustika-mustika kuno, ada yang suka azimat-azimat pengisian baru. Semua orang itu tidaklah sama, dan itu Mbak Wira paham sekali, dan Mbak Wira juga menghormati pendapat masing-masing. Itulah kenapa kalau Mbak Wira ini, kalau Mbak Wira loh ya, itu lebih suka kodam hasil ritualan baru, lebih cocok, lebih jelas dibanding sama peninggalan-peninggalan kuno seperti ini. Memang secara historis dia lebih nyentrik, lebih kuno, lebih memiliki nilai historis, tapi secara kodam belum tentu cocok. Ibarat kita dikasih baju, mending kita dikasih baju yang jahit baru, sehingga yang diukur itu badan kita, pas, enak kalau dipakai, dibanding sama warisan. Kalau seperti ini kan warisan, ibarat kita dikasih baju, belum tentu baju itu cocok sama kita. Belum tentu ketika pemilik pertama diberikan ke pemilik kedua, bajunya terus nggak sobek. Bisa juga sobek, harus rusak. Begitu rusak diberikan ke generasi ketiga, udah jadi gombal. Karena udah rusak tadi gitu loh. Jadi itulah kenapa kalau warisan itu seringkali banyak rusaknya dibanding sama yang pembuatan baru. Kalau kita pakai sepatu aja Mas Yo, kalau kita pakai sepatu, kalau ukurannya pas sama kaki kita, mau dipakai jalan, mau dipakai lari, mau dipakai lompat-lompat nyaman, kakinya itu nggak lecet. Tapi kalau ukurannya nggak pas Mas, kebesaran atau kekecilan dipakai jalan, yo lecet semua Mas. Dipakai lari-lari apalagi, iso lepas, iso mencolot, iso sepatunya melayang barang kan gitu. Jadi apa artinya bahwa ya pusaka atau mustika itu ya mending kita ritual baru sehingga benar-benar pas jodoh dengan diri kita. Kalau kita cari istri itu loh Mas, kan ya lebih enak kalau milih sendiri toh. Jadi benar-benar jodoh daripada warisan. Istri itu loh, kodam itu sama seperti istri. Karena dia pendamping kita, pendamping hidup kita. Dia mendampingi kita dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup. Makanya paling pas, paling enak ya dijodohkan baru daripada menerima warisan dari kakek nenek moyang kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, bisa jadi di tangan kesekian. Kan ini benda lama tuh Mas. Di tangan kesekian itu pantangannya dilanggar atau perawatannya tidak dipenuhi. Jadi pantangan dan perawatan itu adalah bagian dari perjanjian ya antara kodam dengan praktisi yang berritual. Kalau itu dilanggar, dianggap perjanjian itu batal Mas. Sehingga kodam itu kembali ke alamnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kalau dia kalah dalam berperang. Ini kan warisan tuh Mas. Belum tentu dia ketika di generasi tertentu kalah perang mati. Itu juga bisa loh Mas. Kodam kok bisa mati Mbak? Ya bisa. Kodam itu kan makhluk. Kodam itu makhluk. Ya. Diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu pencipta. Segala bentuk makhluk itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya pencipta. Jelas ya. Jadi kodam itu makhluk diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang abadi. Semua makhluk ciptaan sang pencipta itu tidak abadi. Malaikat aja nggak abadi loh Mas. Apalagi cuma jin. Jadi dia juga bisa terluka, bisa mati. Ketika dia kalah perang, dia bisa mati. Loh kok perang-perang segala gimana? Contohnya begini. Ini anggaplah Anda punya tombak ini. Tombak ini misalnya klewer untuk pengasian. Anda menggunakan tombak ini untuk memikat Anya Geraldine misalnya. Lah, Mbah Wira juga senang sama Anya Geraldine. Mbah Wira juga punya tombak klewer. Jangan dikira cuma Anda yang punya. Mbah Wira juga punya. Bukan cuma klewer, kliwir, kluwur, punya semua Mbah Wira. Mbah Wira kerahkan untuk memikat Anya Geraldine. Anda juga mengerahkan tombak klewer untuk memikat Anya Geraldine. Lah kodamnya banyak Mbah Wira kok yang dikerahkan. Otomatis kodam Anda kan kalah Mas. Dikepui sama kodamnya Mbah Wira mati. Dipukuli sama kodamnya Mbah Wira mati. Akhirnya apa yang terjadi? Anya Geraldine aksinya sama Mbah Wira.
Itulah sebab afirmasi Anda itu tidak terpenuhi, plus kodamnya mati. Karena apa? Kalah saing sama kodam lain dari orang lain yang menginginkan hal yang sama dengan yang Anda inginkan. Paham ya Mas ya? Jadi jangan kemudian kita fanatik bahwa oh kalau punya kodam berarti abadi. Nggak ada yang abadi Mas. Yang abadi hanya Tuhan. Kalau sampean pengen punya kodam yang abadi ya kayak Tuhan peliharaan ya. Yang mana itu pasti tidak mungkin. Gitu loh ya, malaikat aja bisa mati apalagi cuma sekedar kodam. Paham ya? Itulah tadi penjelasan dari tombak klewer dari klien nomor 8889 gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Karena bahasa nggak terima kalau tombak klewer ini dibilang kosong tidak berkodam. Maka cara mengetesnya mudah Mas. Sampean hidup aja seminggu tanpa tombak ini. Ya, hidup aja seminggu tanpa tombak ini, Anda amati bagaimana kehidupan Anda, pengasihannya gimana diamati, pemikatnya gimana diamati, kerezekiannya gimana diamati, pengelarisannya gimana diamati, ditulis. Habis itu, Anda hiduplah seminggu dengan menggunakan tombak klewer ini. Anda amati, kalau kerezekiannya nggak berubah, pengasihannya nggak berubah, daya pikatnya nggak berubah, hokinya nggak berubah, sama saja berarti terawangan Mbah Wira benar. Memang tombak ini kosong, tidak ada manfaat positifnya, tidak ada dampak positifnya. Tapi kalau setelah membawa tombak ini Mbah, kerezekian saya meningkat pesat. Kalau biasanya saya gajian 6 juta per bulan, sekarang saya gajian 60 juta per bulan. Misalnya, kalau biasanya saya tanpa membawa tombak, cewek dilihat biasa saja Mbah. Sekarang begitu cewek saya lirik, langsung terkelejot-kelejot, telanjang minta ML misalnya. Nah itu berarti benar tombak ini ada tuahnya, berarti terawangan Mbah Wira yang salah. Silahkan nanti Mbah Wira tunggu klarifikasinya, Mbah Wira tunggu ceritanya, apakah benar Anda selama membawa benda ini ada perubahan nyata di dalam hidup Anda atau tidak. Terima kasih, selamat malam.